Kalau ditanya bagaimana proses terbentuknya atau ide awal bagaimana Project Harmony of Banuanta ini, ya balik lagi sih tentang sebuah kegelisahan, tentang sebuah kehausan atas sebuah proses pengkaryaan. Awalnya juga kalau mungkin banyak yang belum tahu Harmony of Banuanta ini apa. Harmony of Banuanta ini sebenarnya 2013 lalu kita pernah buat, tapi dengan kemasan yang berbeda. Kemasan yang pada waktu itu kita buat semacam drama musikal dengan perpaduan ada unsur tari, ada unsur musik, ada unsur teater. Ya namanya drama musikal lah pada umumnya. Itu waktu itu di GOR. Drama musikal sendiri yang kita bentuk itu awalnya juga sama sebenarnya tentang sebuah karya. Dulu kita memang masih mahasiswa, kita masih giat berproses seperti itu. Karena background rata-rata kan mereka, kami yang kuliah di Jogja, tapi asli orang Berau semua. Ada yang di ISI, ada yang di UI, ada yang di, ya banyak lah. Intinya dari situ awalnya kalau bicara Harmony of Banuanta. Terus lompat ke project ini, kenapa ngebuat lagi Harmony of Banuanta tapi dengan versi berbeda? Karena ini sebenarnya masalah kemasan sih, cuman semangatnya masih ada. Dan aku mengajak teman-teman yang terutama nih yang bergerak di bidang video atau dengan bidang kreatif mereka masing-masing, ada yang di fotografi, videografi dan lain-lain. Termasuk yang pada waktu itu juga ada sampai sekarang yaitu Prima, Aya di project ini ya. Di project ini dan project yang 2013 dulu juga ada Prima, Aya, Hamdani, terus ada Eki, ada Dimas juga. Nah, jadi pada waktu itu mereka masih kita waktu itu juga masih kecil sih, maksudnya masih belum bisa, ini mau gimana dan lain-lain. Nah, akhirnya melalui project ini juga aku ngajak teman-teman yang sekarang ini yang ada di dalam project ini adalah teman-teman yang menurutku punya potensi besar atas sebuah karya, potensi besar atas aset budaya yang kita punya. Kita yang punya tanggung jawab nih. Aku nyebutnya generasi muda atau generasi sekarang nih. Jadi aku pengennya awalnya seperti itu, dan sesimpel cuma mikir kayak kayaknya seru sih bikin proses ini, ngerespon Hood Berau. Ada momennya soalnya pada waktu itu ada momennya ada idenya juga. Akhirnya aku ngomong ke Prima juga, Prim gimana Prim kita responnya Hood Bro, kayaknya tapi pada waktu itu masih belum tahu nih mau bikin apa, cuman kayaknya bikin sesuatu deh. Sesuatunya seperti apa? Kayaknya dalam bentuk video deh. Bicara video apa, kita ngeliat referensi sih. Referensi yang udah dibuat adalah referensi dari Alfi Rap. Indonesia is the most beautiful land in the universe. Kita jujur aja, kita juga bukan ngejiplak sih, enggak, kita nggak ngejiplak. Cuman kita ngerespon hal yang sama, kita ngerespon dari sudut yang sama. Bisa nggak ya kita bikin begitu? Bisa. Aku ngelihat potensi anak-anak di sini juga. Wah ini bisa sih, aku bilang. Dibilang SDM-nya ada, kenapa nggak dilakukan? Gitu. Dan ini kita juga background-nya juga nggak saling kenal di awal sih, maksudnya kayak mungkin kenal gitu-gitu ya, tapi nggak akrab. Ada si Kim, ada si Pauji, ada si Erwin, ada si Apin, ada si Dewo, ada Andre, ada Dimas, ada Kican, dan yang lainnya ada Aya, ada Prima, ada kita cuma tahu-tahu gitu aja. Cuman kita belum pernah terjun dengan proses yang sama. Ada Faisal, ada Abai, banyak lah pokoknya yang udah disebutkan. Cuman intinya sih tentang kegelisahan tadi, tentang sebuah proses gimana sih kalau kita berkarya tapi dengan cara berbeda, itu sih. Nah teman-teman mulai tuh aku ajak diskusi dulu, gimana menurut kalian gimana kalau kalian mau ini. Kita punya aku sebenarnya bukan akan ngebilang aku sebagai Lokit, enggak. Lokit Space hanyalah wadahnya, Lokit Space hanyalah ruangnya untuk bermain, bukan tempat sesuatu yang kita akan ini ke depan akan bisa nih jadi sektor bisnis atau apa. Enggak. Ini semua aspirasi atau keluh kesah anak-anak, dan kita sebagai orang-orang yang menurutku punya potensi dan kreatif, ya coba deh kita mainkan di sini. Mungkin Lokit Space bisa jadi wadah kita bersama, tanpa ngebawa apapun ego masing-masing, tanpa ngebawa idealis masing-masing, tapi kita tuangkan dalam satu wadah
dan kita tuangkan dalam satu karya. Itu project Harmoni of Banuanta awalnya. Akhirnya ngubungin Isur, Zuri, gimana kalau kita respon anak-anak kayak gini nih. Akhirnya aku bentuklah Prima, tim. Aku baginya sih jadi beberapa tim sih. Jadi kayak tim awalnya itu kita siapkan itu adalah audio atau musiknya dulu. Jadi kita record dulu, kita respon dulu storyline sama Prima. Habis itu kita ajak diskusi ke Hamdani untuk respon musiknya seperti apa, diangkat dari storyline yang sudah dibuat sama Prima. Akhirnya Dani ngerespon untuk musiknya seperti ini. Oke. Setelah musik jadi, barulah kita ngomong ke yang lain juga, yang teman-teman anak-anak video lah, ibaratnya kita nyebutnya anak-anak video. Terus akhirnya anak-anak video juga ngerespon visual untuk jadi visual board, udah tahu mau ngapain dan lain-lain, baru kita respon ke anak-anak talent. Anak-anak talent ada Aya, ada Prima juga untuk talent koordinatornya, ada Eki, ada Melinda. Nah dari situlah mulailah kita respon masing-masing berdasarkan scoop kerja gitu sih kalau untuk proses kreatifnya. Kau naik kawangan tega Dudu debelengan na aki Mata tahu jika bonga-bonga tu tega aleo baik. Halo, saya Muhammad Saiful Zuri. Saya di sini diberi amanat untuk jadi ex-pro atau eksekutif produser untuk proyek Harmony of Banuanta. Awal mula saya ditunjuk sebagai ex-pro itu karena saya dan produser Mas Teguh kemarin ngobrol santai berkaitan dengan beberapa proyek yang lainnya. Kemudian secara nggak sengaja tiba-tiba Mas Teguh menyampaikan inisiatif ingin membuat sebuah konten yang belum pernah dibuat sebelumnya. Kemudian Mas Teguh menyampaikan ide, konsep dan segala macamnya. Saya baca, saya analisa, kemudian sampai pada akhirnya saya menyepakati karena ceritanya menarik. Pertama di sini yang belum pernah ada yang memproduksi itu, kemudian juga ini tujuannya untuk mengangkat budaya kita, budaya lokal Berau. Sempat hampir tidak berjalan karena kemarin terbentur anggaran yang cukup besar. Sempat pengen melibatkan beberapa pihak, swasta ataupun pemerintah, tapi pada akhirnya saya putuskan bahwa kita biaya sendiri kegiatan ini dengan porsi yang sudah kita atur sedemikian rupa supaya ini tetap bisa berjalan. Dan juga Mas Teguh juga meyakinkan saya bahwasanya teman-teman ini walaupun mereka tidak mendapatkan upah dari kegiatan ini, mereka sangat antusias. Jadi itu yang menjadikan saya semakin bersemangat untuk membiayai ini secara penuh, secara keseluruhan lah, dari semua syuting dari awal sampai akhir. Perkenalkan, nama saya Dimas Nirwantoro. Di proyek ini saya dapat amanah sebagai produser sekaligus art director, yang dimana tugasnya manajemen sebuah produksi ini dan juga Astrada dipercaya sebagai tangan kanannya director ya, membantu meringankan jalannya produksi ini. Sebenarnya sih kemarin itu sempat pesimis juga ya, karena kenapa pesimis? Kita itu kemarin itu minimnya SDM ada, tapi kita minimnya equipment yang ada di Kabupaten Berau ini, kita kewalahan untuk mencari alat-alat syuting dan sebagainya seperti itu. Akhirnya saya cobalah komunikasikan ke teman-teman yang ada di Samarinda dan Tenggarang waktu itu, gimana kalau misalnya bisa nggak ya kalau misalnya disupport alat dan sebagainya. Alhamdulillah mereka merekomendasikan salah satu rentalan yang mereka sering pakai untuk produksi kayak gitu. Ya berjalan dengan lancar ya, akhirnya
Masalah kendala yang kedua itu masalah biaya sih. Kita mendatangkan alat yang segitu banyak, segitu luar biasa, membutuhkan biaya juga yang luar biasa. Itu yang menjadi problematikanya kita gitu. Alhamdulillah untuk kita meyakinkan kepada Pak eksekutif produser kita, kalau misalnya ini bakal insya Allah berjalan dengan lebih baik. Ya cobalah komunikasi dengan baik. Ya alhamdulillah akhirnya bisa. Dan waktu itu saya langsung hubungi teman-teman yang di sana untuk membantu mensupport masalah alat ini gitu. Perkenalkan, namaku Hamdani. Aku asli Berau, lahir di Berau, tapi sekarang domisili di Jogja. Terus kesibukan sehari-hari sih sekarang berkarya aja sih, bikin-bikin karya kayak gitu. Jadi ceritanya awalnya gini, ada temanku yang namanya Teguh. Jadi Teguh itu nelpon aku, terus intinya dalam telepon itu dia ngajakin membuat sebuah karya yang intinya sih katanya untuk menyambut hari ulang tahun Berau. Terus dia ngajak rembuk nih mau bikin sesuatu gitu. Kira-kira gimana ya? Kira-kira mau bikin apa ya waktu itu? Nah akhirnya ditentukan ya kita pengen bikin sebuah karya yang ya itu musik video ya, yang mengangkat tentang potensi-potensi yang ada di Berau, dan juga kita ingin memperkenalkan lagu-lagu Berau. Jangan ucapah, jangan kira kapunan datang. Ya obrolan demi obrolan akhirnya kita mulai apa ya, ke proses gitu ya. Terus ketika Teguh mengajak untuk membuat karya ya, aku akan meminta skrip atau konsep gitu. Nah ternyata pada waktu teleponan itu belum ada. Kebetulan waktu itu teleponnya bareng Teguh Prima, jadi kita bertiga nge-zoom gitu ya, nge-zoom atau video call gitu. Nah kita bahas mau bikin apa ini kayak gitu. Nah setelah itu aku minta skrip dengan mereka. Oh ternyata skripnya belum ada nih. Nah akhirnya mereka meminta untuk coba bikin musiknya dulu, katanya ilustrasinya dulu buat pancingan. Nah akhirnya aku proses musiknya, aku pilih 3 lagu. Yang pertama lagu Dayak, Jaga Bayi. Kau naik kawangan tega. Kedua lagu Banua, lagu Berau, Gali di Rantau. Andailah Tanjung surung bajalan, kata Lisa sayang, kata. Dan yang terakhir lagu Bajau, judulnya Linggisan. Linggisan kau linggisan, lumayan 7 sebati. Nah, aku bikin sekitar sehari bikinnya untuk sampel, langsung aku kirim ke mereka. Nah, setelah aku kirim ke mereka, akhirnya muncullah ide dan gagasan mereka, dan skrip langsung diolah. Jadi prosesnya kayak gitu kemarin tuh. Yang biasanya orang lewat skrip dulu, tapi ini lewat materi musik dulu. Tapi sah-sah aja, nggak masalah. Oke, namaku Primadana Avandi. Job deskku dalam project ini, aku bantu di scriptwriter sama ethnic director. Proses kreatifnya nggak ada sih, aku pulpen sama kertas aja. Pulpen sama kertas, kan konsep utamanya kan adalah mendisplay atau apa ya, memperlihatkan 3 budaya besar yang ada di Berau tercinta ini. Dayak, Banua, terus Bajau. Nah kemudian supaya 3 budaya itu bisa kita kemas menjadi satu sajian yang menarik, aku berpikir untuk membuat satu jalanan cerita untuk bisa merangkum semuanya.
jadi ada jalinan ceritanya gitu. Makanya jadi cerita seorang gadis berpetualang, kemudian dia masuk ke hutan, kemudian dia tiba-tiba ada di lingkungan kesultanan yang ada di Berau, kemudian ada tiba-tiba ada di budaya suku Bajau. Nah, itu adalah jalinan cerita yang kemarin menjadi proses kreatif untuk ditulis. Setelah skrip jadi, kita mulai proses. Jadi yang tadinya musik dibuat duluan, setelah ada skrip, musik akhirnya menyesuaikan skrip dan menyesuaikan cerita yang dibangun oleh Teguh dan Prima. Nah, setelah itu ya udah akhirnya musik kita arahkan semua sesuai dengan skrip. Proses dikirim revisi sembari aku tag vokal dengan adik kandungku yang namanya Gustiana, mungkin teman-teman udah tahu. Nah, kita lakukan proses rekaman di rumah. Kebetulan di rumah ada studio post pro, jadi masih bisa untuk produksi, masih layak lah, masih oke. Gitu. Akhirnya kita proses dan aku kirim ke Teguh. Jadi setiap aku mengirimkan materi ke Teguh selalu ada revisi. Revisinya macam-macam ya, kadang musiknya kelebihan gitu, kadang ada yang kekurangan gitu ya. Ya sampai akhirnya jadilah gitu. Nah, jadi prosesnya seperti itu kurang lebih. Kalau dihitung hari untuk proses pembuatan musik itu cuman mulai pembuatan aransemen paling sehari. Terus revisi, aku mengerjakan revisi dari Teguh itu paling sekali duduk setengah jam, nggak nyampe, mungkin 20 menit. Terus proses rekaman cuman beberapa jam sama si Yana itu cuman mungkin 1 jam lah. Gitu, habis itu kita proses mixing pindah-pindah ya, kadang di sini, kadang di rumah. Mixingnya juga paling nggak begitu lama sih. Gitu. Aku juga ada teman-teman di sini, ada Kak Jos sama Mas Danu. Jadi tak mintain untuk denger gimana nih, kurang apa nih kayak gitu. Halo, saya Kim. Saya di sini sebagai Direct of Photography atau biasa dibilang DOP. Jadi tugas saya di sini lebih ke arah visual yang bakal ditampilin, bagaimana kita ngatur komposisi, pencahayaan dan sebagainya. Oke, awal mula saya di project ini, jadi tiba-tiba aku ditelepon sama Bang Teguh, dan aku ditunjuk sebagai DOP. Terus malam selanjutnya kita dipanggil untuk meeting dan briefing dengan seluruh tim yang ada, semua videografer yang menurutku videografer yang bagus yang dipanggil ke dalam tim itu. Terus saya bukan orang perfilman, jadi saya yang pertama itu minder sama Dimas, sama teman-teman yang lain, karena saya nggak mengerti bahasa perfilman. Saya hanya mencoba untuk ngasih visual yang enak dilihat. Seperti itu sih. Dari ceritanya mereka itu yang kemarin cukup mengenyangkan, hatiku jadi kecil gitu. Proyek seperti ini aku harus ikut, aku harus berkontribusi untuk daerahku.